Cek, cek. Baik rekan-rekan, kita akan melanjutkan sesi kedua. Semoga break yang kita lakukan sejenak dapat menyegarkan pikiran dan badan kita. Sebelum kita melanjutkan pada sesi selanjutnya, mohon izin Bapak ada dua pertanyaan dari Zoom. Yang pertama adalah, apakah pencabutan kuasa itu cukup untuk diberitahukan secara lisan, ataukah harus dengan pencabutan tertulis? Dan kedua, ketika pengacara menggunakan hak retensi, lalu barang yang ditahan mengalami perubahan bentuk atau kerusakan baik secara fisik atau kerusakan yang disebabkan oleh waktu atau karena disimpan di luar rumah. Contohnya mobil ditaruh di tempat terbuka hingga mengalami kerusakan oleh faktor alam. Apakah pengacara tersebut dapat dipersoalkan baik secara pidana maupun perdata? Terima kasih. Baik, makasih Mbak. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada pertanyaan tadi mengenai pencabutan kuasa. Ya, apakah bisa ya pencabutan kuasa seperti cukup dengan lisan? Nah, Saudara perhatikan mengenai pencabutan kuasa 1813 sebagai salah satu sebab berakhirnya kuasa. Oke ya. Nah, di dalam 1814 si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya. Dan jika ada alasan untuk memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya. Artinya pencabutan kuasa ini adalah hak dari pemberi kuasa ya. Dan salah satu bentuk pencabutan kuasa itu bisa dengan meminta kembali kuasa yang telah diberikan. Jadi ditarik kembali itu kuasanya tuh, yang tadinya tertulis itu. Oke ya. Dalam 1815, penarikan kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa. Jadi cuma cukup pemberitahuan. Ya. Pemberitahuan ini tentunya bisa lisan dengan tulisan. Tidak dapat dimajukan terhadap orang-orang pihak ketiga yang karena mereka tidak mengetahui tentang penarikan kembali itu, telah mengadakan suatu perjanjian dengan si penerima kuasa. Ini tidak mengurangi tuntutan si pemberi kuasa kepada si kuasa. Jadi dalam hal penarikan kuasa yang cukup pemberitahuan, yang pemberitahuan ini baik secara tertulis atau lisan, udah dicabut nih, udah diberitahukan nih, bro, kuasamu bisa cabut, baik tertulis ataupun secara lisan. Tetapi pemberitahuan ini tidak mengurangi atau tidak boleh merugikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya pencabutan itu. Karena kuasanya nggak diminta. Ya toh? Pihak ketiga ini di luar pemberi dan penerima kuasa ya, tetap harus dilindungi sebagai pihak yang beritikat baik atas ketidaktahuannya mengenai pencabutan itu. Dengan tidak mengurangi hak dari pemberi kuasa untuk menuntut kepada penerima kuasa. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah boleh lisan tertulis? Boleh, tetapi risikonya pihak ketiga yang beritikat baik itu tetap harus dilindungi. Ya, atas ketidaktahuannya itu. Tapi kalau ini merugikan pemberi kuasa, saudara, pemberi kuasa dapat menuntut kepada si penerima kuasa. Oke. Termasuk 1816. Ini terutama kalau di perkara di pengadilan, saudara. Pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakang ini tentang pengangkatan tersebut. Oke, mengenai hal ini saudara lihat nanti 14, 15, 16. Oke ya. Ilustrasi yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana kalau kemudian si penerima kuasa ini menahan barang-barangnya si pemberi kuasa karena biaya-biaya pelaksanaan kuasa atau honorarium yang diperjanjikan itu belum diberikan. Dia tentu punya hak retensi tadi.
Sebagaimana tadi kita paham betul, retensi itu sekedar untuk menahan. Sehingga bila mana terjadi kerugian, kerusakan, risiko itu di luar kesalahan si penerima kuasa, maka barang ini tentu atas tanggung jawab si penerima kuasa. Jadi tadi ditanyakan tadi, diparkir sembarangan, mobilnya sampai rusak, apakah penerima kuasa dipertanggungjawab? Iya. Jadi sebagai saudara resiko menahan barangnya orang, ya saudara harus menjadi pemilik barang yang baik, seolah-olah itu barang milikmu. Jangan kau tahan barangnya orang, wis bannya gembos, mobilnya rusak, bocor sana sini. Yo itu resikomu. Ya, itu tanggapan saya. Kalau kemudian pidana, yo tanyakan ke ahli pidana. Ya, pidana itu bisa terjadi kalau penggelapan ya, dijual atau dijaminkan. Nah, ada itu. Yo penerimanya yo juga gendeng. Ini kan benda terdaftar. Kalau benda terdaftar atau benda atas nama, ya kau kan nggak cukup hanya lihat, oh kan dia yang bawa mobil itu, bos. Kan dia yang bawa. Ya saya anggap dia pemiliknya. Oh ini pendapat orang goblok. Ini benda terdaftar, bos. Kalau benda terdaftar, maka siapa yang terdaftar atas nama di situ, dialah pemilik. Meskipun kau kuasai itu barang. 1977 ayat 1 tidak dapat diterapkan terhadap benda terdaftar. Barang siapa yang menguasai benda bergerak, dianggap pemiliknya. Wah ini dia nggak paham. 1977 ayat 1 itu terbatas pada benda bergerak yang tidak terdaftar atau benda atas nama. Mobil saya dipakai orang, digadaikan sama orang, diterima sama orang. Loh kan dipakai sama orang, diterima sama orang. Enggak, itu kan benda terdaftar. Banyak kan penyewa-penyewa tuh, sewa dijual. Yang beli yo gendeng. Gitu. Hati-hati saudara ya. Ini benda atas nama atau benda tidak terdaftar. Oke, kita geser. Acara istimewa. Teman-teman nanti baca ya. Teman-teman nanti baca apa yang kita tahu yang disebut dengan putusan first step. Ya. Jadi misal ketika sudah ada panggilan. Nah, saudara nanti perhatikan ya syarat-syarat pemanggilan ya. Pasal 122 HIR kita. Nanti cek ya cara pemanggilan. Termasuk saudara lihat SEMA 1 2023 ya, maupun di dalam Perma 7 2022. Di mana pada saat itu kita tahu 122 pemanggilan itu melalui jurusita ya. Tapi melalui Perma 722 maupun SEMA 1 2023, pemanggilan itu juga dapat dilakukan dengan surat tercatat. Ya, jadi melalui pos, melalui surat tercatat. Ya, ini contoh panggilan. Teman-teman saya kira udah panggil ya. Sudah paham betul. Nah, ketika pihaknya itu sudah dipanggil, ya, lalu ternyata tidak hadir, maka pemeriksaan akan dilakukan secara sepihak dan dapat dijatuhkan yang namanya enggak berganti, coba. Nah, jadi terhadap pihak-pihak yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka proses pemeriksaan itu akan dilakukan sepihak dan kepadanya dapat dijatuhkan yang namanya putusan first take, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran dari tergugat ya. Nah, kita tahu dalam situasi sidang pertama ada beberapa kondisi yang bisa terjadi ya. Penggugatnya hadir, tergugatnya hadir, lengkap misalnya, ya sudah, maka kemudian hakim akan melanjutkan untuk mewajibkan para pihak menempuh mediasi. Tapi kalau kemudian ada penggugat kuasanya hadir, tergugat tidak hadir, atau salah seorang tergugat tidak hadir,
Maka hakim memiliki opsi lanjut atau panggil lagi. Lazimnya dipanggil lagi. Ya, periksa pasal 124, 25 huruf A, HIR Junto 78. Panggil lagi. Ya. Kalau kemudian ternyata hadir, maka kemudian para pihak akan mewajibkan mediasi dulu. Kalau nggak hadir ya sudah pemeriksaan sepihak. Atau saudara justru penggugatnya tidak hadir, tergugatnya yang hadir. Kalau ternyata penggugatnya tidak hadir, sudah dipanggil secara sepatu dan sah, maka penggugat gugatannya akan dinyatakan gugur. Gugatan dinyatakan gugur. Bukan tolak, bukan kabul, bukan tidak diterima, tetapi gugatan gugur. Karena penggugatnya nggak hadir. Ya. Nah, atau dua-duanya tidak hadir, saudara. Penggugat tidak hadir, tergugatnya juga tidak hadir. Ya mungkin sudah ada omon-omon di luar, ya sudahlah Carno biar naik. Nanti gugatannya dinyatakan gugur. Nah, saudara, terhadap kondisi tergugat yang tidak hadir, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang kita sebut dengan first take. Ya, tetap ada proses pembuktian ya saudara ya, tetap ada proses pembuktian, tetapi pembuktiannya itu secara sepihak. Kalau penggugat dapat membuktikan dalilnya saudara, ya maka gugatannya akan kabur. Tapi kalau kemudian penggugat tidak dapat membuktikan, ya tolak atau tidak dapat diterima. Jadi sekalipun tergugat tidak hadir, bukan berarti kemudian gugatan pasti kabul ya. Enggak loh ya. Meskipun tergugatnya tidak hadir. Nah, setelah itu putusan first take tadi, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, itu akan dilakukan pemberitahuan. Ya. Seperti halnya berita acara pemanggilan pihak-pihak untuk menghadap pada sidang pengadilan negeri, surat pemberitahuan putusan Verstek dibuat oleh jurusita. Dengan demikian, surat pemberitahuan putusan Verstek harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa jurusita tersebut bertemu dan apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Dengan maksud agar putusan ini benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila yang menghendakinya dapat memajukan perlawanan terhadap putusan Verstek dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 HIR. Nah, saudara, tergugat yang tadi tidak hadir, yang kemudian dijatuhi putusan Verstek, dia dapat mengajukan verset. Tegen Verstek. Verset ada 3 macam ya, kita kenal ya. Ada verset tegen Verstek, perlawanan terhadap putusan Verstek. Ada yang kita kenal party verset. Party verset ini adalah perlawanan pihak ketiga. Pasal 195 ayat 6, ayat 7, Junto 208 HIR. Periksa juga surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2018, rumusan Kamar Perdata Umum angka 2, Darden verset perlawanan pihak ketiga. Jadi orang-orang yang berperkara tapi yang disita atau mau dieksekusi itu adalah harta benda pihak ketiga yang tidak ikut berperkara. Maka pihak ketiga yang tidak ikut berperkara ini dapat mengajukan yang namanya Darden verset. Lalu kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan party verset, perlawanan pihak 207 HIR. Jadi pihak yang kalah sendiri itu yang mengajukan perlawanan. Bisa ada syaratnya. Ya, teman-teman nanti baca itu. Nah, kembali tadi saudara, kita bicara tentang perlawanan terhadap putusan Verstek. Nah, dalam perlawanan putusan Verstek dengan verset tadi yang kita sebut tadi verset, perlawanan ini diajukan melalui pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan Verstek. Nah, tenggang waktu verset itu adalah yang pertama
14 hari terhitung sejak adanya pemberitahuan isi putusan first take apabila disampaikan kepada pribadi tergugat sendiri. Jadi kalau putusan first take itu diberitahukan dan diterima sendiri oleh tergugat, maka dia punya 14 hari untuk mengajukan first set. Namun yang kedua, hari ke-8 sesudah unmanning, ya, peringatan. Apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri pribadi tergugat. Jadi dia nggak tahu, ya, dia tidak terima putusan first take itu, saudara. Dia tahunya sudah ada unmanning, peringatan. Maka apa yang bisa dia lakukan? Dia dapat mengajukan first set dalam kurun waktu 8 hari setelah menerima unmanning. Unmanning itu peringatan supaya tergugat melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila lewat waktu, maka gugur hak tergugat untuk mengajukan perlawanan. Tergugat dianggap menerima putusan first take. Ada komentar, pertanyaan? Ini penting loh ya. Saudara nanti sebagai lawyer punya banyak jurus itu. Sepura-pura aja, kasih salah alamat. Dia nggak akan terima, itu kan panggilan. Jatuh putusan first take, cetas. Menyatakan tergugat one prestasi. Diberitahukan, saudara tidak akan terima. Karena memang tidak pernah terima, domisili saudara memang tidak di situ, kan gitu. Tidak ada eksekusi. Kenapa tidak ada eksekusi? Karena memang tidak diajukan permohonan eksekusi. Kalian tentu tidak akan pernah menerima yang namanya unmanning. Tapi kadung sudah ada putusan. 2 tahun kemudian baru tahu, kok ada putusan ya? Menghukum saya menyatakan one prestasi, menghukum membayar. Gitu. Apa yang bisa saudara lakukan? Apakah masih bisa diajukan first set? Saudara tidak terima pemberitahuan first set karena memang bukan di domisili saudara. Begitu pula saudara tidak pernah diajukan eksekusi karena memang tidak perlu eksekusi misalnya menurut penggugat. Saudara mau mengajukan upaya hukum. Upaya hukum apa yang bisa saudara lakukan? Sering loh ini. Saya terakhir pernah suami istri nih. Suami istri ini udah sekian lama. Sudah sekian lama udah nggak bersama. Udah tinggal tempat terpisah. Ya sama-sama lah udah punya kawan baik gitu ya. Nggak mau pisah, kenapa? Anak-anak nanti kecewa, ya harta benda ruwet. Si suami kemudian secara diam-diam mengajukan gugatan cerai. Ya, diam-diam mengajukan gugatan cerai. Lalu kemudian disalahkan alamatnya. Istrinya nggak pernah tahu. Tiba-tiba udah cerai nih barang, kok ada gugatan harta bersama. Saya nggak pernah terima itu panggilan. Saya nggak pernah terima pemberitahuan. Saya nggak pernah terima eksekusi. Yang memang nggak perlu eksekusi. Ngapain dieksekusi? Anak-anak wis besar kabeh itu. Mau eksekusi perceraian seperti apa? Kami sudah. Apa yang bisa dilakukan? Gugatan biasa. Gugatan biasa. Ya. Ya tentu dengan kewajiban membuktikan bahwa dalam gugatan sebelumnya itu memang tergugat dengan sengaja, ya, menyalahkan, ya, merumuskan identitas dan domisili yang tidak benar sehingga penggugat tidak pernah menerima panggilan itu. Hmm, hmm, hmm. Oh iya, oh biar zoom, biar zoom. Nah, ini pakai mic katanya. Dalam case yang jenengan sampaikan barusan dalam kasus perceraian, andai kata itu dipakai secara sengaja oleh salah satu pihak untuk supaya si tergugatnya tidak mengetahui atau tidak mendapatkan pemberitahuan,
Tapi andai kata kan banyak nih orang yang alamat dia tinggalnya tidak di alamat KTP-nya seperti itu, dan itu nyata-nyata diketahui oleh pihak penggugat bahwa si calon tergugatnya ini tinggalnya tidak di alamat KTP-nya. Lah andai kata si penggugat ini mengetahui dan melakukan hal tersebut, dia sudah melayangkan sesuai dengan alamat KTP-nya, tapi tidak diketahui oleh si pihak tergugatnya, lalu seperti apa? Itu yang pertama. Terus lalu yang kedua, di luar case yang jenengan sampaikan barusan tadi, terkait putusan first take ini, apabila yang tergugat tidak hadir, sedangkan di situ ada pengajuan sita, apakah itu serta-merta menguntungkan pihak penggugat? Mengingat pasti kan sebelum dilakukan sita pasti ada PS dulu dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, makasih Pak. Banyak ya, ini kasus mafia tanah kan juga gini. A dan B saling gugat-gugat. Ini tanahnya X. X nggak tahu ada gugatan. A menang, atas dasar putusan itu terbit sertifikat atas nama A. Atas nama ini, dasar putusan pengadilannya dia pakai untuk hantam X, untuk mengeluarkan dari situ. Ya, sering terjadi seperti ini. Teman-teman membaca itu, ya, modus-modus mafia tanah, salah satunya dengan menggunakan instrumen putusan pengadilan itu. Nah, kembali ke ilustrasi tadi Bapak, kemana sih gugatan itu ditujukan? Ya, ada dua pendapat memang Pak. Yang pertama berpandangan bahwa seyogyanya ke domisili yang senyatanya. Jadi meskipun KTP-nya misalnya di Kabupaten A, tetapi domisilinya di Kabupaten B, ya harusnya saudara memang mengajukan gugatan ke Kabupaten B, domisili yang senyatanya. Tapi ada pendapat yang kedua, sesuai dengan identitas formil yang saudara miliki. Saya lebih cenderung ke pendapat yang kedua. Karena identitas atau formil itu adalah dokumen kependudukan yang resmi. Ya. Jadi kalau memang kita sudah mengajukan gugatan sesuai dengan identitas kependudukan yang ada secara formal, ya menurut saya memang gugatan tidak salah alamat. Sehingga menjadi risiko bagi tergugat yang memang kamu berdomisili yang tidak sesuai dengan identitas kependudukan. Itu menurut pandangan saya, Pak. Sehingga dalam hal ini, ya kalau kemudian saudara menerima adanya putusan first take, ya segera lakukan upaya first set. Itu yang pertama. Silakan saudara mengajukan first set. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kemudian ada penyitaan? Ya. Nah, sebenarnya kalau ketika terjadi penyitaan, ya taruhlah Pak, si tergugat tidak mengetahui bahwa setelah adanya penyitaan objek, bahkan juga sudah dilakukan dengan peninjauan setempat sesuai dengan SEMA 3 2022 untuk memastikan kesesuaian objek dengan dasar gugatan. Taruhlah dia juga tidak tahu, Pak. Maka ketika sita jaminan tadi itu menjadi sita eksekusi, lalu kemudian mau dilakukan eksekusi, ya dia tetap dapat mengajukan first set. Dengan catatan tadi, 8 hari setelah menerima amanat. Itu memang problem, Pak. Memang masalah panggilan ini memang problem. Banyaklah kita tahu gugatan abal-abal itu, ya. Memang sengaja mengajukan gugatan dengan salah sasaran, ya, tidak sesuai alamat, ya, supaya nggak ribet, nggak banyak ini. Hukum acara memang kita masih memiliki keterbatasan, Pak. Terutama berkaitan dengan eksekusi. Ini sudah jadi sertifikat, Pak. Terutama dalam konteks tanah, ya. Sudah ada putusan yang sengketa PTA dan PTB, PTA udah terbit sertifikatnya itu. Saudara cuma pegang petok, pegang letter C. Terlebih lagi dianggap saudara tidak menguasai. Karena dalam konteks pertanahan penguasaan objek itu penting. Maka tamat riwayatmu.
Itu mungkin tanggapan saya, Pak. Pertanyaan bagus. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini mengenai verset. Nah, pemeriksaan verset itu pemeriksaan verset itu dengan acara biasa, ya, dengan acara biasa yang biasa juga kita sebut dengan bantahan, ya, seperti proses acara biasa, mulai dari perlawanan, terus kemudian mediasi kalau ada, lalu kemudian jawaban, replik, duplik, dan seterusnya. Oke ya, teman-teman nanti baca. Oke, kita geser class action, ya, atau gugatan perwakilan kelompok. Perma 1 2002. Ini juga biasanya keluar ya di ujian. Teman-teman buka-buka kembali Perma 1 2002. Nah, saudara di dalam Perma 1 2002 ini menggunakan istilah GPK, gugatan perwakilan kelompok. Nah, di dalam gugatan perwakilan kelompok ini ada syarat formil yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada kelompok. Ya. Orang yang tampil bertindak mengambil inisiatif mengataskan diri sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan untuk dan atas nama diri sendiri dan sekaligus atas nama kelompok. Karena banyaknya jumlah pihak, maka tentu tidak efisien bila menggunakan gugatan biasa. Ini gugatan pencemaran lingkungan, korbannya 1.000 orang. Mau pakai gugatan biasa, berarti saudara harus menguraikan di dalam identitas dan posita itu 1.000 orang ini. Maka tentu akan kerumitan. Nah, oleh karena itu, bisa saja nanti ada satu orang atau beberapa orang mengajukan gugatan untuk atas nama kelompok tanpa adanya kuasa khusus. Saya warga Universitas Wijaya Kusuma yang berdomisili di mana nih? Jalan apa ini? Duku Kupang ya, lupa. Duku Kupang. Udah lama tutup soalnya, udah jarang ke sini ya. Jadi warga Duku Kupang mengajukan gugatan atas pencemaran air. Ya. Yang penting saya cukup mendefinisikan, merepresentasikan adanya kelompok. Ya, ada di sini, di sini. Nah, ada kelompok. Jadi saya wajib untuk menerjemahkan, menjelaskan bahwa kami ini ada kelompok yang dirugikan atas pencemaran PTA misalnya. Dan pihak-pihaknya itu memiliki kesamaan fakta dan dasar hukumnya. Misalnya PMA dalam bentuk perjalanan produksi, lingkungan misalnya. Kesamaan jenis tuntutan, pasal 1 huruf B. Ada kelompok yang diwakili, jumlah anggota kelompoknya banyak. Perma tidak menjelaskan berapa yang disebut dengan banyak itu. Nggak ada, entah 10, 20, 30. Ya, kasuistis dan atas pertimbangan hakim. Saya melihat ada yang 30, ada yang 50. Seperti misalnya perkara pemilik, penghuni satuan rumah susun mengajukan gugatan. Lingkungan, pemilik dalam suatu pemukiman mengajukan gugatan kepada developer mengenai iuran pengolahan lingkungan. Itu kan banyak orang itu, sekian puluh atau sekian ratus orang itu. Ya. Sepanjang dia banyak, 20, 30, 50, itu masuk kategori banyak. Terdapat persamaan kepentingan. Jadi harus sama ini kepentingan. Nggak boleh satu produk, satu lingkungan. Nggak boleh ya. Satu kepentingan. Misalnya sengketa berkaitan dengan kemarin juga itu sering itu teman-teman yang tinggal di rumah susun apartemen itu apa itu P3SRS, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun ya. Jadi dasar gugatannya sama kepada developer apa mengenai misalnya berkaitan dengan pengelolaan tanah bersama, benda bersama dan bagian bersama ini sama jenis tuntutannya. Begitu juga persamaan penderitaan, pemulihan yang dituntut menurut sifatnya bermanfaat untuk semua anggota kelompok, kelompoknya dapat dideskripsikan dengan jelas. Nah,
Yang mengajukan sebagai wakil kelompok bisa satu orang atau beberapa orang, ya. Bahkan bisa pula si wakil kelompok ini memberikan kuasa pula kepada advokat misalnya. Maka dia harus juga dalam bentuk surat kuasa khusus. Jadi tadi saudara, wakil kelompok ini tidak memerlukan kuasa khusus dari anggota yang lain. Karena ini yang disebut dengan kuasa menurut hukum. Ya. Jadi saya, warga Duku Kupang, tidak perlu diberitahukan ketika mengajukan gugatan. Nah, nanti kita lihat ada 2 tahapan pemeriksaan. Anggota kelompoknya banyak. Nah, dasar formalisasi gugatan itu ada syarat umum yang pertama. Harus sesuai dengan ketentuan hukum acara. Tadi kita sudah diskusikan ya mengenai syarat formil gugatan. Lalu kemudian saudara, di dalam gugatanmu itu harus juga memperhatikan pasal 3 Perma. Yang pertama, identitas lengkap dan jelas wakil kelompok. Jadi siapa yang mewakili ini? Lalu yang kedua, definisi kelompok secara rinci dan spesifik. Walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu. Jadi nggak perlu, cukup dideskripsikan kelompok apa ini, misalnya warga perumahan Duku Kupang, RT sekian, RW sekian misalnya. Tidak perlu kau dideskripsikan semua, si A, si B, si C, si D, nggak perlu. Ya. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan. Nah, nanti kita lihat. Setelah gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, karena dalam gugatan perwakilan kelompok itu ada 2 tahapan pemeriksaan. Ada tahapan pemeriksaan pendahuluan. Nah, ini seperti model di mana PT UN. Ada apa namanya itu? Dismissal proses, ya. Dismissal proses, ada pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Nah, kalau kemudian misalnya dinyatakan pemeriksaan awal itu sesuai, maka nanti selanjutnya adanya pemberitahuan kepada wakil kelompok. Ya. Saya kan tidak memberikan kuasa dalam pengajuan gugatan itu. Maka wakil kelompok tadi yang gugatannya diterima untuk diperiksa dalam perkara gugatan perwakilan kelompok itu akan kemudian melakukan pemberitahuan. Itu bisa melalui media cetak atau melalui kantor pemerintah setempat. Bagi mereka yang tidak bersedia untuk diikut sertakan dalam proses gugatan itu, dia dapat menyatakan keluar dalam gugatan. Saya nggak mau ikut-ikut lah. Saya kemarin sudah ngobrol-ngobrol sama, ada kemarin perumahan di daerah timur itu, ada bangun apartemen, rumah-rumah sekelilingnya itu retak-retak bahkan sampai roboh-roboh itu. Ada beberapa orang sudah dapat ganti rugi langsung dari developer. Saya nggak ikut-ikut lah dalam gugatan perwakilan kelompok itu. Maka dia kemudian menyatakan keluar. Implikasinya dia tidak terikat pada putusan. Ya. Tergugatnya bisa satu atau beberapa orang, ya. Perwakilan tergugat yang bertindak membela kepentingan kelompok, tergugat gugatan perkara dapat dibagi menjadi 2 macam. Nanti teman-teman baca sendiri. Nah, putusan ya bisa mengabulkan, bisa tidak dapat diterima. Ya, kalau misalnya ini tidak sah. Begitu juga nanti teman-teman lihat pasal 9 mengenai rumusan pengabulan tuntutan ganti rugi. Ya, pasal 9. Oke, selanjutnya nanti baca Perma 1 2022. Kita skip, geser langsung gugatan khusus lainnya yang kita kenal dengan gugatan sederhana. Oke, masuk. Tidak masalah, betul. Jadi yang namanya kelompok tadi tidak harus suatu perkumpulan tertentu. Tidak harus perkumpulan tertentu, apakah berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Hmm. Hmm. Dirugikan? Dirugikan. Betul, betul. Oke, 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 oke. Ini nih. Oke ya. Kita bicara dengan gugatan, Pak ya. Kalau somasi, ancaman atau proposal yang di luar itu, itu kan banyak yang mengatasnamakan sekumpulan orang. Tapi kalau dalam konteks gugatan perwakilan kelompok, sebagaimana kita pahami tadi, yang pertama Pak, itu ada pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan awal. Perma ini menggunakan istilah pemeriksaan awal. Nah, dalam proses pemeriksaan awal ini hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan. Satu, adanya kelompok yang beranggota dengan jumlah yang banyak dan dapat dideskripsikan secara jelas dan spesifik. Wakil kelompok memenuhi syarat, jujur, dan bersungguh-sungguh. Jadi tentu pertama hakim harus nilai ini benar nggak ini gugatan dengan dasar itikat baik nih. Seperti tadi yang Bapak sampaikan. Yang kedua, terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum. Jadi dia harus lihat Pak, adanya domisili uraian jelas kelompoknya, betulkah adanya dasar gugatan ini dengan kelompok-kelompok tadi yang dideskripsikan dalam anggota kelompok. Terdapat kesamaan jenis tuntutan. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa ini sebenarnya si A saja yang merasa dirugikan, yang lain kok enggak ada. Maka tentunya seharusnya Pak, hakim menyatakan tidak dapat menerima untuk berperkara secara kelompok. Nah, tapi kalau kemudian hakim menyatakan sah GPK, Pak, maka putusan ini nantinya akan diberitahukan kepada anggota kelompok melalui media cetak, elektronik, atau melalui kantor pemerintah setempat. Bagi mereka yang tidak terima atau tidak mau terlibat dalam, bisa menyatakan keluar. Kalau dia tidak menyatakan keluar, ya berarti dia merasa ikut serta dalam proses gugatan itu. Jadi kalau dari pertanyaan Bapak tadi, dalam tanda kutip, untuk mencegah seseorang atau beberapa oknum orang tertentu dengan tujuan dana CSR, memeras, dan seterusnya, yo harusnya hakim memang sedari awal dalam proses pemeriksaan itu harus memeriksa dengan baik. Masalahnya kalau sah Pak, ya resiko itu. Enggak, tidak ada. Tidak ada. Di dalam perma ini tidak mengatur itu. Sah, baru nanti kemudian diberitahukan. Nah, disitulah publisitasnya. Dianggap di situ, Pak. Makanya memang gugatan LSM atau oknum-oknum ormas tertentu, ya Pak, ya memang harus filternya ya di hakim. Kalau hakim, apakah ada kewajiban memanggil sampel tertentu? Nggak ada. Nggak ada. Itu Pak, tanggapan saya. Oke ya, kita geser selanjutnya ke gugatan sederhana. Perma 215 sebagaimana diperbaiki diubah Perma 419. Nah, awalnya kita tahu bahwa gugatan sederhana ini adalah pemeriksaan dengan tata cara persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai ganti rugi 200 juta. Awalnya. Tapi dalam Perma 419 ini gugatan dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta. Ya.
yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Nah, ini seperti milih pembuktian niaga ya, pasal 8 niaga ya, pembuktian sederhana. Jadi perkaranya nilainya tidak begitu besar, tata cara dan pembuktiannya sederhana, itu dapat menggunakan gugatan sederhana. Ini upaya Mahkamah Agung supaya untuk nilai-nilai perkara yang tidak begitu besar ya nggak perlulah berkepanjangan. Sampai PK gugatan 100 juta sampai PK, wah, inkrahnya 5 tahun, 100 juta dulu bisa pakai pesta ya. Sekarang 100 juta 5 tahun lagi ya, sama ani-ani nggak cukup itu untuk ya gitulah. Artinya nilainya kan akan melanggar juga ya kalau kemudian terlalu panjang. Maka Mahkamah Agung betul-betul berupaya bagaimana mempercepat proses. Salah satunya juga dengan gugatan sederhana. Hanya untuk gugatan one press atau PMH. Sehingga sengketa kepemilikan atau lainnya nggak bisa menggunakan GS. Emang ada Pak gugatan selain PMH one press? Ya ada. Ya, gugatan karena kesesatan dalam kontrak misalnya. Itu kan bukan one press atau PMH. Gugatan memperoleh kekayaan secara tidak patut, unjustified enrichment. Itu bukan PMH, bukan one press itu. Ya. Termasuk dalam perkembangan gugat penyalahgunaan keadaan dapat ya dikualifikasikan juga bukan PMH. Karena kalau kita pakai PMH harus ada unsur kerugian. Ya. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu. Awalnya ya, jadi P1, T1. Tapi sekarang boleh kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Jadi meskipun T-nya lebih dari satu atau P-nya lebih dari satu, sepanjang memiliki kepentingan hukum yang sama, boleh dengan GS. Tidak termasuk perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan sengketa hak atas tanah. Ya, karena pembuktiannya rumit dan prosesnya panjang. Nggak boleh pakai GS. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat dilakukan dengan gugatan sederhana. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dahulunya ini juga menjadi hambatan ya. Diubah dengan ayat 3 huruf A, dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi tergugat. Jadi misalnya saudara penggugatnya di Surabaya, tergugatnya di Malang. Menurut perma ini, saudara harus menunjuk kuasa yang berdomisili di Malang. Menurut perma 419. Tetapi saya melihat dalam praktiknya, sekalipun dia tidak menunjuk kuasa yang berdomisili yang sama dengan tergugat, sepanjang jalurnya baik saja, tidak ada keterlambatan, jalan terus itu perkara. Kemarin teman gugat di Bangil. Dia nggak nunjuk kuasa Bangil, dia pakai kuasa Surabaya. Jalan terus itu. Padahal secara perma, dia wajib nunjuk kuasa yang didomisili yang sama dengan tergugat. Penggugat dan tergugat harus menghadiri dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat. Jadi P dan T-nya wajib hadir secara langsung. Nah, teman-teman lihat nanti tahapan persidangan pasal 5. Nah, ini cepat. 25 hari sejak sidang pertama sudah harus putus. Wah, enak toh? Seminggu bisa sekali, 2 kali tuh sidang itu, cepat tuh. Ya. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan yang diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai dengan alasan-alasan. Jadi tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada PK, upaya hukumnya hanya dengan mengajukan keberatan.
Permohonan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau putusan diberitahukan kalau dia nggak hadir. Permohonan diajukan disertai dengan memori keberatan. Kontra memori diajukan dengan si blanko yang disediakan di kepanitiaan. Ada blankonya ini, ada formnya mengenai formatnya. Putusan permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah tanggal penetapan majelis. Jadi cepat. Saudara 7 hari jangka waktu untuk mengajukan keberatan, lalu kemudian ditentukan majelisnya, sudah ditentukan penetapan majelisnya, 7 hari kemudian sudah harus jatuh putusan terhadap keberatan itu. Jadi praktis 1 bulan, 1,5 bulan sudah berkekuatan hukum tetap putusan ini. Ya. Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau PK, pasal 30 Perma. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal tidak dipenuhi secara sukarela, maka putusan dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketika putusan GS ini berkekuatan hukum tetap, tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara. Cepat ini, ya. Nah, ini beberapa catatan waktu itu ya. Saya waktu itu Mahkamah Agung datang, salah satunya ke Surabaya. Ini catatan saya. Yang pertama tadi ya, di Perma yang lama itu masalah keterbatasan mengenai domisili. Kalau dulu itu harus sama dalam kompetensi relatifnya. Sekarang boleh, tapi dengan syarat nunjuk kuasa yang sama dengan domisili tergugat. Kemudian nilai perkara 200 juta dianggap terlalu kecil waktu itu ya. Tapi di dalam rancangan undang-undang acara perdata yang baru malah turun 100 juta. Ya, tapi belum fix ya. Termasuk juga beberapa catatan mengenai pembatasan upaya banding. Ini banyak tulisan waktu itu. Ini kan nggak ada upaya hukum banding ini, hanya keberatan. Kayak mana kalau putusannya keliru ini? Ya, karena pembatasan upaya hukum itu juga bertentangan dengan keadilan. Oh, banyak tantangan waktu itu ya, kontra mengenai GS ini. Termasuk yang ketiga, kedudukan hakim tunggal. Ini hakimnya cuma 1, ya, tunggal ini, hakim tunggal. Padahal kita tahu di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa susunan hakim sekurang-kurangnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara adalah 3 orang. Jadi harus dalam bentuk majelis. Kecuali undang-undang menentukan lain. Undang-undang menentukan lain. Ini bukan undang-undang. Perma. Ya. Seperti misalnya pra-peradilan ya. Memang Undang-Undang 881 menyatakan kalau untuk pra-peradilan memang hakimnya 1. Lah ini Perma. Itu beberapa catatan mengenai hakim ya. Teman-teman nanti baca alur gugatan sederhana. Oke, kita skip mediasi. Gimana Pak? Oke, baik, makasih Pak. Pertama, Perma ini membatasi hanya untuk gugatan material. Gugatan material. Sehingga menurut saya, gugatan imaterial tidak dapat diajukan dengan gugat sederhana. Ya. Karena dibatasi gugatan material saja. Ya. Bukan gabungan antara gugat material dengan gugat imaterial. Jadi dibatasi kerugian maksimal 500. Jadi kalau cuma 25, 30, 100 boleh dengan GS. Bagaimana dengan kerugian imaterial saya, Pak? Jangan pakai GS. Pakai gugatan biasa. Saya dihina, Pak. Nama baik saya tercoreng. Pembuktiannya rumit, nggak seperti gugatan sederhana ini. Pakai gugatan biasa. Ya. Karena dipersyaratkan yang pembuktiannya sederhana. Tapi dalam praktik, Pak, saya melihat seperti kemarin ada gugatan sengketa
pengelolaan rumah susun. Sebenarnya itu rumit loh pembuktiannya. Rumit loh. Ada tiga. Satu lagi berjalan, ada empat. Tiga. Diterima, Pak. Tapi kemudian putusannya NU karena kurang pihak. Gitu ya. Tapi saya lihat loh, ini seharusnya tidak bisa dengan sederhana. Waktu penggugatnya yang komunikasi, enggak Pak. Tapi kalau Bapak mau coba boleh saja, kita lihat aja nanti. Karena pihaknya banyak loh. Karena developer ini nggak bentuk-bentuk P3 SRS. Ya. Karena rumah susun itu kan harus ada, siapa yang tinggal di rumah susun? Nggak ada ya? Yang tinggal di apartemen nggak ada ya? Kos-kosan semua lah. Hati-hati kegerebek nanti. Di rumah susun itu relatif aman. Apalagi yang liftnya privat gitu kan, masuk nggak tahu gitu. Saya lihat lawyer-lawyer gitu Pak. Ya, aman itu, relatif aman. Jangan taruh di perumahan, wah viral nanti. Ya. Nah jadi dalam rumah susun itu kan ada benda bersama, bagian bersama, tanah bersama. Itu nggak boleh dikelola developer. Itu harus dikelola oleh P3SRS. Itu ada badan hukum yang terdiri dari pemilik dan penghuni yang menjadi pengurusannya. Dalam praktiknya di Indonesia tetap developer yang kelola itu. Ya, uangnya besar banget loh. Terutama yang super blok itu. Ya, saya juga ruwet juga karena regulasinya memang agak rumit ya. Kenapa? Ini tanah bersama, satu tanah nih. Di atas tanah itu ada mall. Mall itu punyanya developer. Di atas mall itu ada perkantoran. Perkantoran itu punyanya developer. Di atas kantor itu ada rumah tinggal. Ya. Nah, menurut regulasi ini, yang kelola itu tidak boleh developer. Ya, pusing lah ini. Mallku ya apa? Ya, saya punya karena ini kan Pak, mallnya tetap tetap punya developer, ruang gedung itu tetap punya, tapi pengelolaan tanah bersama, benda bersama itu lift, ya maupun fasilitas-fasilitas bersama itu harus dikelola oleh P3SRS, security, keamanan, kebersihan, air, macam-macam itu. Uangnya nggak dikit bos, ya. Kalau cuma yang di timur-timur sana yang miring-miring itu ya nggak apa-apa, paling berapa. Tapi kalau di tempat tertentu itu bisa sekian juta itu tiap bulan tuh. Nah, itu yang kemudian menjadi sengketa di antara mereka. Lagi rame nih sejak beberapa tahun terakhir. Pakai gugat GS. Sebenarnya rumit loh itu pembuktiannya. Tapi hakimnya jalan terus. Jadi itu mungkin tadi pertanyaan Bapak mengenai GS. Karena salah satu syaratnya juga harus pembuktiannya sederhana. Kalau pembuktiannya rumit, nggak bisa. Apa itu pembuktian sederhana? Pembuktian yang sifatnya prima facie. Selintas sudah bisa ketahuan. Alat bukti yang pasti. Teman-teman kepailitan biasa bilang bukti yang ceto, yang pasti sudah. Ya, oke, itu yang tadi Pak. Kita geser mediasi, masih ada waktu. Mediasi, teman-teman, mediasi saya kira teman-teman ada waktu, ada duit, ada kesempatan ikut sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah tersertifikasi Mahkamah Agung. Ya, ada waktu, ada duit, lumayan lah. Berlakunya seumur hidup, nggak habis-habis itu. Ya, nanti daftarkan ke PNPN. Lumayan kan di ruang mediasi ada foto kita itu. Gitu. Saya terdaftar beberapa APN itu, tapi dipanggil baru 2 kali. Itu pun karena inisiatif para pihak. Ya meskipun nggak dipakai karena rata-rata teman-teman kita tahu persis ya, mediasinya pasti mediatornya nanti pasti serahkan kepada hakim, nanti hakimnya milih mediator hakim kan gitu. Kecuali mereka yang memang sungguh-sungguh mau mediasi. Itu saya sering ya jadi mediator, sering seneng ketika orang damai ya. Kalaupun tidak damai ya seneng dengan ya toh. Ya, seneng lah, ayo ketemunya di Sheraton, ya toh, ketemunya di Shangri-La, ya lumayan lah kan gitu ya. Apalagi diwakili ya
CC-CC-nya, woi seneng kita, semangat kita itu. Wis, ngajarnya, tolong diganti saya ada mediasi. Gitu kan. Sambil nyantai, mediasi itu harus suasananya kondusif. Mediasi di Arjuna, antri-antri panas, tak lihat lawyer-lawyernya alisnya mulai luntur, wah gimana, wis emosi. Mediasi ini hanya nunda perkara aja, nggak ada ya. Nah, jadi teman-teman, Mahkamah Agung betul-betul berupaya bagaimana mengefektifkan proses mediasi. Saya tahu betul ini, mulai Prof. Saleh itu, ketika Perma 116 itu. Saya pernah diajak Prof. Saleh. Prof. Saleh itu mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Guru Besar UNER. Saya pernah diikut ketemu orang-orang Jepang, karena Perma 116 ini kita banyak menirui model Jepang. Ya, Jepang itu yang kita kenal dengan Chote dan Wakai. Di sana efektivitas mediasinya luar biasa. Ya, karena orang-orang Jepang itu semangatnya malu berperkara, nggak kayak orang Indonesia. Ya, menang jadi arang, kalah jadi debu, hancur-hancuran, pokoknya menang kalah, apapun dipakai. Makanya kita banyak meniru orang Jepang. Orang Jepang malu dia berperkara. Nggak kayak orang Amerika juga ya. Orang Amerika lawyernya jumlahnya banyak kali. Di Jepang dikit jumlah lawyer. Saya ketemu itu sama ini kayak nonton Naruto ini. Dia nggak bisa bahasa Inggris, ngomongnya pakai translator gitu. Langsung ingat Naruto waktu itu. Nah, jadi kita niru-niru mereka. Karena bagaimana mengefektifkan mediasi itu. Jadi sebenarnya teman-teman, mediasi itu adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan, tapi bagaimana Mahkamah Agung kemudian mengintegrasikan proses di luar pengadilan itu ke dalam proses peradilan. Banyak kelebihan dari mediasi itu teman-teman, banyak kelebihan. Ya, kita tahu misalnya apa latar belakang di dalam konsideran Perma 116 itu ya. Ya tentu semangatnya mengurangi penumpukan perkara. Jangan perkara yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Memperkuat, memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses adjudikatif ya sebagai pemutus. Jadi bagaimana Mahkamah Agung itu mendorong supaya para pihak itu memang berhasil mediasinya. Tapi kalau saya lihat laporan 2024 saya nggak ketemu ya. 2000 belum pegang saya. 2023 memang ada kenaikan keberhasilan dari mediasi sekitar 6%. Ya. Lumayan lah. Ya. Harapannya di atas 20% orang damai. Gitu. Tapi masih banyak upaya ya. Nah teman-teman, siapa saja menjadi mediator, teman-teman nanti baca sendiri. Sedapat mungkin bukan hakim pemeriksa perkara ya. Karena khawatirnya saudara, dia sebagai hakim, lalu kemudian dia juga sebagai mediator. Nanti dikhawatirkan dia tidak lagi imparsial. Dia tidak lagi imparsial. Sikap batinnya akan condong ke salah satu pihak. Karena dia juga sebagai mediator. Teman-teman kalau lihat proses mediasi itu kan para pihak saling nego, sudah ada tawaran-tawaran, tapi pihak lain itu memang tidak ada maksud untuk damai nih. Dia ini wes nakal, ambil barangnya orang, nggak bayar orang lain sudah bersedia untuk menurunkan misalnya utangnya, ini tetap aja nggak mau, ngeyel gitu. Bahkan mengajak lawan-lawan tergugat lain untuk berpihak salah satu dia. Itu kan mediator akan terungkap dalam proses mediasi. Ketika kemudian dia berganti baju sebagai hakim, sikap batinnya tidak lagi imparsial. Meskipun putusannya benar loh ya, tapi tidak boleh. Hakim itu harus imparsial, tidak boleh memihak. Ya, ini beda dengan netralitas ya. Netralitas dia akan berpihak tertentu, tapi imparsial itu tidak berpihak. Nah, makanya diharapkan sedapat mungkin bukan hakim pemeriksa perkara, kecuali memang tidak ada hakim lain atau tidak ada mediator lain yang tersertifikasi Mahkamah Agung di tempat itu. Boleh hakim yang memeriksa perkara. Ya. Nah, ada beberapa perkara yang tidak perlu mediasi, teman-teman nanti baca ya. Nah, begitu pula kita tahu adanya kewajiban untuk menghadiri mediasi di dalam pasal 6 dan pasal 7 ya. Adanya kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung dalam proses mediasi sebagai bentuk
beritikat baik. Ya. Nah, saudara, pasal 22, kalau ternyata penggugat tidak hadir sendiri selama dalam proses mediasi, maka dapat dianggap tidak beretikat baik. Implikasinya, mediator dapat menyampaikan kepada hakim bahwa penggugat tidak beretikat baik, sehingga gugatannya dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Tapi ini tentu atas dasar laporan dari si mediator. Dalam praktik bahannya itu penggugat nggak hadir, tapi ya mediatornya ya terima-terima aja dengan kuasa. Tergugatnya teriak-teriak, wih penggugat kok nggak hadir, penggugat kok nggak hadir, kita mau ngomong langsung ini. Kalau ngomong sama kuasa, karena khawatirnya kan kalau kuasa ini dapat menghambat ini. Ya, banyak tulisan loh ya, termasuk di kajian Mahkamah Agung ya. Ini kalau diwakili lawyer nggak jadi-jadi nih damai ini. Ya, berhenti nih argumenter ini kan gitu. Waduh, ini harusnya sampai sini kok mediasi buyar semua ini. Padahal lumayan kan ini perkara sampai PK ya paling tidak 3 lebaran parsel aman gitu. Ya. Lah macam-macam. Ini kalau damai orang ini bisa selesai di sini nih perkara. Wah, nggak usah lah. Makanya diharapkan pihaknya langsung yang hadir. Kalau penggugatnya tidak hadir dapat dinyatakan tidak beretikat baik. Bagaimana kalau tergugatnya yang tidak hadir? Tergugat akan dikenakan biaya mediasi. Kecil, nggak usah hadir. Ya, ini teman-teman nanti baca tahap pramediasi, ya. Terus kemudian dalam sidang pertama wajib memilih mediator di dalam atau di luar, sepakat memilih atau tidak sepakat memilih, ya teman-teman. Lalu kemudian menyampaikan resume perkara kepada mediator. Proses mediasi itu selama 30 hari tetapi dapat diperpanjang lagi 30 hari. Kemarin ada ya. Sudah sampai gugatan tapi masih ada nego-nego ya mengajukan permohonan kepada mediator supaya jangka waktu mediasinya diperpanjang ya. Bisa hasil mediasi itu mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan damai. Oke ya, teman-teman nanti baca sendiri, saya skip. Nah, teman-teman perhatikan bahwa putusan perdamaian ya 130 ayat 2, 1858 ayat 1 yang dikukuhkan dengan putusan perdamaian itu sama seperti putusan pengadilan pada tingkat penghabisan. Enak tuh. Daripada kita gugat-gugat, mending damai, kesepakatan perdamaian itu kemudian dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian, saudara, itu sama seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dia tidak mau melaksanakan, saudara dapat langsung mengajukan eksekusi. Ya. Nah, bagaimana kalau mediasinya di luar pengadilan? Ya, saudara, pasal 36, pasal 37. Para pihak yang telah tercapai mediasi di luar pengadilan dengan atau tanpa mediator bersertifikat itu dapat meminta supaya perjanjian perdamaian itu dikukuhkan dengan putusan perdamaian ya, akta pandading itu. Dengan cara mengajukan gugatan. Ya, nanti baca pasal 36 dan pasal 37. Nah, saya mau garis bawahi teman-teman pasal 27, pasal 28, pasal 29 perma. Ini beberapa kali terjadi, saudara. Pasal 27, 28, 29. Periksa nanti ya, perma 1, 16. Ini beberapa kali saya melihat terjadi. Kalau para pihak minta supaya perjanjian perdamaian itu dikukuhkan dengan putusan perdamaian, akta pandading itu, mediator maupun hakim harus memastikan bahwa perjanjian perdamaian itu tidak merugikan pihak ketiga atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Periksa nanti pasal 27 misalnya. Saya beberapa kali itu diajukan gugatan pembatalan terhadap putusan perdamaian. Ini mediatornya lalai, hakimnya yo gendeng. Beneran.
A dan B bikin A menggugat B. Lalu kemudian dalam mediasi mereka bersepakat bahwa A akan menyerahkan sahamnya kepada B, di mana saham itu ada pada X. Oh, gendeng ini. Jadi A ini sudah jual ke X, tapi bikin perjanjian perdamaian bahwa A menyerahkan sahamnya yang saat ini dikuasai oleh X kepada B. Disahkan oleh mediator dalam perjanjian perdamaian, lalu dikukuhkan dengan putusan perdamaian. Atas dasar putusan perdamaian, B somasi si X, bro, serahkan. Saya kok kan nggak ikut digugat, bos. Saya kan nggak tahu menahu ada perdamaian kalian. Dilapor polisi, penggelapan, menguasai barangnya orang. Gendeng kok. Saya sudah beli kok ini sejak sekian tahun lalu. Sudah ada pemberitahuan ke AHU. Hakimnya lalai. Jadi kalau di sini ada harta benda pihak ketiga, di mana pihak ketiga itu tidak terlibat dalam proses berperkara, harus ditolak perdamaian semacam itu. Pernah juga ini, beneran kisah nyata, nggak bohong, nggak fitnah. Ya mediatornya yuk gendeng juga. Si kuasa ini tidak diberikan kuasa untuk menghadiri mediasi. Lawyer ini bikin perdamaian, bikin deal-deal sendiri, harga-harga sendiri yang dia pakai sendiri. Jatuhlah putusan perdamaian. Sudah sepakat damai ganti rugi sekian, dikasih sama si advokatnya. Kuasanya, pemberi kuasa bingung. Kok terima perdamaian orang ini? Kan saya nggak kasih kuasa kepada dia. Loh, ini ada kuasanya. Baca isi kuasa, bos. Tidak ada di situ untuk menghadiri mediasi. Sehingga kalau mau minta mediasi, harusnya ada kuasa khusus lagi untuk menghadiri mediasi. Karena kewajiban ruang lingkup kewenangan dari penerima kuasa itu kan terbatas pada kuasa yang diberikan. Ini mediatornya offset ini. Ya, teman-teman nanti perhatikan. Oke, ada komentar, pertanyaan tentang mediasi? Teman-teman, ada duit, ada dana, nanti ikut pelatihan ya. Paling tidak nanti nambah-nambahi kantornya kan. Oh, sertifikasi BNSP, sertifikasi Mahkamah Agung, mediator, bos. Yo kelihatan ya, bersertifikat ya. Kita geser ke jawab jinawab. Nah, saudara, dalam jawaban kita tahu terbagi atas dua ya. Dalam jawaban itu ada yang dalam bentuk eksepsi atau tangkisan, ada jawaban yang masuk pada pokok perkara. Oke. Exception ya, atau pengecualian. Tetapi dalam konteks hukum acara, eksepsi ini bermakna tangkisan atau bantahan jawaban tergugat mengenai aspek formalitas acara yang tidak langsung pada pokok perkara. Jadi eksepsi ini tangkisan, bantahan terkait aspek formil hukum acara. Ya. Nah, kita ketahui eksepsi ini tentu bukan keharusan ya, tergantung pada urgensinya. Meskipun dalam praktik lazim dimasukkan ya, tapi tidak wajib. Eksepsi ada dua macam. Ada eksepsi prosesuil dan eksepsi eksepsi material. Eksepsi prosesuil dibedakan atas dua. Ada eksepsi masalah kompetensi dan eksepsi di luar masalah kompetensi. Nah, kita lihat eksepsi prosesuil masalah kompetensi, bahwa pengadilan tidak berkompetensi mengadili perkara ini. Kita ketahui tadi di awal, kompetensi ini terbagi atas dua, ada kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Bila mana eksepsi kompetensi ini ditolak, maka hakim akan menjatuhkan putusan selah. Sedangkan kalau eksepsi kompetensi ini diterima, maka itu sekaligus menjadi putusan akhir. Nah, kita ketahui bersama masalah eksepsi ini, saudara,
seluruh eksepsi kecuali eksepsi masalah kompetensi itu diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Jadi diputus di putusan akhir. Sedangkan kalau ada kompetensi baik absolut, sela ataupun kompetensi masalah adanya klausul arbitrase, hakim wajib menjatuhkan putusan sela. Kalau diterima, ya sekaligus putusan ini akan menjadi putusan akhir. Eksepsi di luar masalah kompetensi ini diputus bersama-sama dengan putusan akhir. Ya, bersama-sama dengan pokok perkara. Nah, di luar masalah kompetensi, misalnya ada 4, kita tahu. Yang pertama, surat kuasa tidak sah. Wah, ini kuasanya tidak memenuhi syarat sebagaimana tadi yang ditentukan ya di dalam SEMA maupun PERMA. Yang kedua, error in persona. Ini juga sering ya. Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan. Ini kok bukan pemilik kok mengajukan gugatan ya? Oh, dia nggak punya persona standi in judicio. Yang kedua bisa juga ternyata error in persona dalam hal salah pihak yang ditarik sebagai tergugat. Saya kan penyewa, kok saya yang digugat? Gitu ya. Harusnya kan pihak yang menyewakan yang kau gugat misalnya. Ini kan bicara tentang keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat. Atau yang ketiga, ini juga sering terjadi. Error in persona karena gugatan tidak lengkap. Ya. Tidak lengkapnya tergugat yang digugat. Yang kita kenal dengan exceptio plurium litis consortium. Wih, ini kan ada beberapa orang yang menguasai objek. Kok cuman saya yang digugat. Gugatan tidak lengkap. Ini kan yang berkontra kan ada beberapa pihak. Kok cuman satu yang digugat. Gugatan tidak lengkap. Ini kita kenal dengan exceptio plurium litis consortium. Yang ketiga, exceptio obscur libel. Ini sering ya. Tidak jelas dasar gugatan. Tidak jelas objek sengketa. Ini objek sengketa yang mana? Apa dasar kepemilikannya mengaku sebagai pemilik? Nggak jelas, tidak ada uraian di dalam posita. Kontradiksi antara posita dengan petitum. Ini juga sering kita kenal. Ya, digunakan. Exceptio obscur libel. Yang keempat, ya ini ya. Teman-teman, perhatikan baik-baik mengenai exceptio res judicata atau biasa juga disebut exceptio nebis in idem. Nah, teman-teman, kita ketahui bersama bahwa terdapat prinsip hukum yang menyatakan bahwa perkara yang sama dengan pihak-pihak yang sama tidak boleh diperiksa dan diadili yang kedua kalinya. Ya, nebis ya, in idem. Teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, mengenai exceptio res judicata atau nebis in idem ini kita tahu pedomannya 1917. Ya, teman-teman nanti baca. Yang pada hakikatnya suatu putusan yang sudah melekat nebis in idem sehingga tidak dapat diadili kembali harus memiliki kriteria. Yang pertama, putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Apa itu putusan yang berkekuatan hukum tetap? Putusan yang tidak diajukan upaya hukum atau sudah tertutup upaya hukum. Putusan PN tidak dibanding, ya putusan PN berkekuatan hukum tetap. Putusan banding tidak dikasasi, ya putusan bandingnya berkekuatan hukum atau putusan kasasi. Ya, jadi syaratnya yang pertama tadi putusannya sudah BHT, inkrah van gewisde ya. Lalu yang kedua, saudara, pihak-pihaknya sama maupun dasar gugatannya sama. Nah, yang ketiga, perhatikan baik-baik. Selain 1917 tadi, ditambah lagi satu
putusan tersebut telah bersifat positif. Apa itu putusan yang bersifat positif? Putusan yang dalam pertimbangan dan amarnya atau diktumnya telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum para pihak dan kaitannya dengan objek sengketa. Dengan kata lain, saudara, putusan yang bersifat positif itu adalah putusan yang mengabulkan atau menolak. Sehingga putusan yang menyatakan tidak dapat diterima itu belum bersifat positif sehingga dapat digugat kembali. Ini kan banyak ini. Loh Pak, kemarin wis digugat. Kok digugat lagi ya? Ini kan nebis ini. Baca. Loh Pak, ini kan NU Pak. Loh kan sampai PK Pak. Iya tapi kan amarnya NU. Karena NU need on fungal verklar, hakim itu belum mengadili pokok perkara. Sehingga dia belum bersifat positif. Karena bukan bersifat positif, ya dia bisa digugat kembali. Oke ya. Jadi perhatikan 1917 plus dalam doktrin maupun jurisprudensi, putusan tersebut harus telah bersifat positif. Nah, saudara, dalam praktek kita tahu persis, seringkali banyak pihak-pihak yang berupaya improvisasi, kreativitas, imajinasi, supaya ini bisa diperiksa kembali, supaya nggak kena nebis. Ya, yang tadinya penggugatnya A, B, misalnya penggugatnya A, gugat B, C, D, ya toh. Objeknya 1, 2, 3, 4, 5. Diganti atau ditambah. Yang tadinya dia gugat A gugat B, C, D, dia ganti B, C, D dia nggak gugat. Yang dia gugat EF misalnya. Objeknya pun dia rubah sedikit. Ya. Supaya nggak kena nebis idem ini. Karena pihak-pihaknya sama, dasar gugatan sama. Gitu ya. Atau objek gugatan sama. Banyak kreatif seperti itu. Nah, Mahkamah Agung telah mengeluarkan pedoman di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 2012 Rumusan Kamar Perdata Umum angka 16. Teman-teman baca itu, angka 16. Tapi dalam doktrin juga udah banyak itu. Di dalam doktrin maupun dalam sikap Mahkamah Agung, sekalipun pihak-pihaknya tidak sama persis, tetapi objek perkara sudah ditentukan dengan pasti dan pada hakikatnya pihak-pihak yang berperkara itu sama, hakim dapat berpandangan bahwa ini sudah melekat nebis in idem. Kayak tadi saya ilustrasikan, A gugat B, C, D. Dia rubah gugatan ini. Setelah kekuatan hukum kalah digugat meneh. A dia nggak gugat, B, C dia ganti, E, F dia hilangin D. Dia rubah objeknya, dia ganti sedikit, dia kurangi. Banyak itu berkali-kali saya, berkali-kali. Makanya saya hafal tadi saya masih main. Kreativitasnya. Tapi kalau ditelusuri, ini yang berperkara ya podo hai A, B, C gitu. EF ini sebenarnya nggak ada kaitan langsung, cuman ditambah-tambah ya supaya kelihatan nggak sama persis. Gitu. Jadi itu bisa dianggap sebagai nebis in idem. Oke ya, teman-teman nanti baca itu. Nah selain itu ada pula eksepsi material. Ini eksepsi material ini adalah eksepsi yang digantungkan pada hukum perdata materialnya. Ya. Yang digantungkan pada hukum perdata materialnya. Oke ya. Nah ini misalnya exception non ademplendi contractus. Ini kan sering toh. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya karena penggugat sendiri tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, dalam perjanjian bertimbal balik penting untuk ditentukan siapa berprestasi terlebih dahulu. Ya. Misalnya apakah barangnya dibayar dulu baru diserahkan atau sebaliknya.
Diserahkan dulu baru dibayar. Itu penting saudara dalam perjanjian bertimbal balik. Misalnya pasal 1473. Penjual tidak wajib untuk menyerahkan barang apabila harganya belum dibayar, sedangkan dia sendiri tidak menangguhkan pembayaran itu. Jadi ketika dia digugat supaya bayar, loh saya nggak mau bayar, barangnya belum diserahkan. Ini eksepsi, exception ad implendi contractus ya. Ini sering juga ya. Ini juga sering ya, perhatikan litis pendentis. Ini beda dengan nebis ya. Kalau tadi nebis, putusan terdahulu itu sudah BHT. Litis pendentis, putusan terdahulu itu sedang diperiksa dalam pengadilan berbeda atau sedang dalam upaya hukum. Digugat mana? Dia lagi banding, dia masukin gugatan baru. Buat jaga-jaga Pak, untuk antisipasi, yuk gendeng Pak, mati kan. NO bodoh. Nggak jadi tampil lah saya ini kan gitu. Enggak Pak, buat antisipasi. Nanti kalau kenapa-kenapa itu perkara ini kan lagi berjalan. Ya memang tujuannya ini menghambat eksekusi nih orang ini. Ya. Ada perkara lain harus bikin gugatan abal-abal. Ini buat antisipasi, buat lama-lamain. NO gugatan, beneran di NO. Karena ini lagi banding atau lagi kasasi. Digugat lagi. Ya, jadi litis pendentis ini adalah eksepsi terhadap perkara yang sedang menggantung. Makanya teman-teman penting dalam konteks ini perkara yang disebut parallel proceedings. Ya. Teman-teman nanti baca ya, parallel proceedings. Ini dalam praktik memang dalam hukum acara perlu diatur dengan baik ini. Jadi saya selesaikan. Dalam hal ini teman-teman mumpung ingat, parallel proceedings. Jadi ada kalanya perkara-perkara yang sama ini diadili dalam pengadilan yang berbeda. Perdatanya lagi jalan, administrasinya di PT UN lagi jalan, ataupun mungkin pidananya juga lagi persoalan. Jalan bareng ini, parallel proceedings. Ya. Atau kemudian menjadi pertanyaan perkara mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Ya, perkara mana yang perlu kita dahulukan, yang kita kenal dengan istilah prejudicial geskill. Ada orang dilapor polisi, proses, dia gugat. Berhenti nih. Ya. Atau penyidiknya bilang, nggak ada soal saya. Nah ini ya, prejudicial geskill ini menjadi tantangan teman-teman dalam praktik. Yang kreativitas dari lawyer-lawyer ini. Ya. Makanya ada Perma 156 maupun SEMA 482. Ya, SEMA 482. Mengenai ya, tergantung penyidik apakah dia punya kewenangan untuk, karena terhadap adanya dugaan tindak pidana di mana terdapat sengketa keperdataan, pidananya dapat ditangguhkan. Dapat ditangguhkan. Teman-teman nanti baca. Oke, Mbak, gimana Pak? Oke. Oh, gugatan cabut. Oke. 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 Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus ya. Jadi seringkali dianggap mediasi atau perdamaian ini sekedar ngelama-lamain aja gitu. Sudah ada perdamaian, tapi perdamaiannya nggak dilaksanakan. Makanya kita sangat merekomendasikan supaya perdamaian ini dikukuhkan dengan putusan perdamaian. Nah, Mbak, kalau kemudian mereka sudah damai, apakah mediasinya di dalam pengadilan atau di luar pengadilan, apakah sudah melekat nebis in idem? Kalau sudah ada perdamaian, lalu ternyata debitor, pihak yang punya kewajiban melaksanakan prestasi ini tidak melaksanakan prestasinya, ya berarti saudara sekarang dapat mengajukan gugatan prestasi terhadap perjanjian perdamaian itu. Saudara dapat mengajukan, harusnya dia bayar saya 10M tanggal 1 Januari 25 kemarin, sesuai dengan kesepakatan kami saat mediasi. Sehingga saya mencabut gugatan.
Sudah ada perjanjian perdamaian. Tapi perdamaiannya hanya di bawah tangan atau akta otentik saja. Tidak dengan putusan perdamaian. Kalau pakai putusan perdamaian, Pak, dia nggak bayar, langsung ajukan permohonan eksekusi terhadap harta bendanya. Saya asumsikan di sini hanya terbatas pada di bawah tangan atau akta otentik. Lalu bagaimana syaratnya? Karena saudara sudah bikin perjanjian perdamaian, maka saudara silakan mengajukan gugatan prestasi terhadap perjanjian perdamaian itu. Saya harusnya bayar, terima 100 miliar berdasarkan perjanjian perdamaian, tapi nggak dibayar. Berarti saudara ngajukan gugatan prestasi terhadap perjanjian perdamaian itu. Itulah risiko karena bikin perjanjian perdamaian. Nah, itu juga teman-teman pidana itu saya sering sekali juga ditanya itu. Adanya penipuan, damai, apa tuh? Restoratif justice gitu ya. Enggak dibayar. Janji 10 kali cicilan. Sudah nggak apa-apa daripada lama-lama wis RC bikin perjanjian perdamaian. Hanya bayar 2 kali, 8 kali nggak dibayar. Pertanyaannya kemudian apakah bisa dipidanakan lagi? Itu sering kali. Ini nipu maneh, kurang ajar. Saya mau batalkan perjanjian perdamaian saya. Pidana lanjut. Apakah bisa lanjut pidananya? Polisi bilang, nggak iso. Kon wis damai. Kalau kau nggak mau melaksanakan, dia nggak melaksanakan, ya gugatan perjanjian perdamaian itu. Tapi teman-teman pidana lain bilang, loh, itu perjanjian perdamaian tidak mengesampingkan pidana loh, gitu ya. Apalagi kalau ini delik umum, misalnya gitu. Kan juga di BW kita kan juga diatur 1859 kalau nggak salah. Saya mumpung ingat, mumpung ada pertanyaan itu, Pak. Saya 18 mumpung ingat itu. Ini nih 1853 tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian. Ayat 2, perdamaian ini tidak sekali-sekali menghalangi jawatan kejaksaan untuk menuntut perkaranya. Tapi nanti tanyakan teman-teman pidana loh ya. Kalau ini delik umum menurut saya, sekalipun mereka damai, itu sebenarnya tidak menghapus pidana gitu ya. Tapi dalam perkembangan pidana kan tidak lagi bicara tentang penghukuman, tetapi to restore, pemulihan. Gitu. Itu mungkin tanggapan saya, Pak. Berjalan. Yang digugat orang tua tergugat, oke. Terus gugat atas bla. Tapi semua tidak terbukti sampai akhirnya penggugat cabut perkara. Kalau mediasi terus dicabut gitu. Nah, terus otomatis di situ kan tidak ada kesepakatan apa-apa yang harus dibayar ini tidak ada. Orangnya tidak ada. Setelah terbit akte perdamaian itu tadi, kok bisa ada akta perdamaian? Katanya nggak jadi perdamaian. Jadi antara anak-anak dengan penggugat itu mediasi, betul ya? Ada putusan perdamaian. Oke. Bisa tidak kalau si keluarga yang meninggal ini digugat dengan kasus yang sama, tapi orang maksudnya yang menggugat ini beda orang, tapi kasus yang sama, yang SMS 12. Sebenarnya kasusnya berbeda lah kan. Jadi saya asumsikan tadi ada utang piutang lah atau perkara antara A dan B toh. B mati kan gitu ya. Yang kemudian digugat A, B, C kan gitu ya. A, C, D. C, D ini ahli waris dari si B kan gitu ya. A kemudian perdamaian dengan C dan D kan gitu toh.
Betul toh? Ada perdamaian kan? Boleh nggak kemudian pihak ketiga, si X, betul ya, mau menerapkan perdamaian tadi? Gitu. Oh, loh, boleh. Ya boleh. Satu, perhatikan baik-baik. Kontrak itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Privity of contract. 1315, 1340 ayat 1. Hanya mengikat mereka yang membuatnya. Saya yang tidak mengajukan gugatan, tentu tidak terikat pada perjanjian perdamaian itu. Sehingga saya bisa dong mengajukan gugatan. Karena itu pokok perkara yang berbeda. Dan ingat loh, ahli waris itu tidak hanya menerima hak-hak dari pewaris, tetapi segala kewajiban-kewajiban dari pewaris ikut beralih kepada ahli warisnya. 833 BW kita 1100. Apalagi kalau dibaca dari sisi perikatan 1318. Boleh. Wah, ini blunder ini ahli waris. Kalau si A pinter tadi, itu loh, kau bikin perdamaian dengan si sana, gitu. Kau akui kontraknya dengan dia. Kok saya kau nggak akui? Ya mati kau masuk neraka. Makanya konsultasi dulu sama lawyer. Tapi lawyernya yang bener, PKPA UWK. Kalau PKPA lain, wah. Itu bisa masuk jurang itu. Artinya kan dengan perjanjian perdamaian itu berarti kamu mengakui adanya hubungan hukum antara orang tuamu dengan si A. Kan gitu ya. Si X mengklaim loh, ini kan kontraknya berkaitan ini. Atau pokok perkaranya ini berkaitan. Loh kok A yang kau akui, saya nggak kau akui. Itu loh, jadikan alat bukti di pengadilan. Mati bos, ini hakim kan perjanjian perdamaian ini bisa menjadi bukti bebas bagi hakim untuk memaknai bahwa memang ahli warisnya ini mengakui hubungan hukum A tadinya yang juga mirip dengan si X. Kok A kau akui, X nggak kau akui? Wah repot nih. Setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan. Tapi tentu dengan kewajiban untuk membuktikan. Kau iso nggak kalau kau larang-larang orang mengajukan gugatan. Jangan digugat ya. Itu haknya dia. Ya, ya mas, gimana mas? Udah mau habis, belum masuk pembuktian. Kacau kita. Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya nggak panjang, Pak. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dari pondok ini kelihatan. Ya, Pondok Hijau, Pak. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana upaya kita sebagai seorang klien apabila ketika seorang lawyer itu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sama sekali. Maksudnya setengah-setengah gitu, Pak. Terus serta tidak memberikan laporan perkembangan kasus pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa. Oke. Padahal lawyer tersebut itu sudah menerima 50% dari kontrak dengan klien gitu, Pak. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dari tadi saya mana ya kewajiban para pihak. Kita tahu ya, kewajiban penerima kuasa kan melaksanakan kuasa dengan sebaik-baiknya. Salah satunya juga melakukan progress report. Dia harus melaporkan. Terus ternyata bagaimana kalau si penerima kuasa ini tidak melaksanakan? Berarti kan one prestasi nih orang ini. Ini one prestasi. Maka apa yang bisa saudara lakukan selaku pemberi kuasa? Satu, cabutan kuasanya. Cabut kuasanya. Lalu yang kedua, bagaimana dengan uang yang pembayaran yang sudah dilakukan? Gugat one prestasi. Ini gugatan one prestasi, Pak. Apa? Dia tidak melaksanakan kewajibannya, plus saudara bisa minta penghukuman berupa bunga. Saya sudah keluar 50%, 1 miliar, tidak dilaksanakan, ya saya minta 100 miliar plus pengenaan bunga terhadap kerugian itu. Apakah boleh? Boleh. Itu yang disebut dengan ganti rugi berupa penghukuman. Ya. Itu yang bisa dilakukan. Memang gitu. Termasuk kalau ada dugaan pelanggaran etik, ya lapor ke asosiasinya, organisasinya. Tapi ya multibar, ya
Ya gitu. Ya ini Dipecat kaitannya malam. kaitan pertanyaan pertama itu Pak. Hmm, Mumpung nanti belum lupa, soalnya saya itu agak pelupa. Utang juga suruh lupa ini. Iya. Hmm. Jadi kaitannya itu tadi kan, apakah lawyer itu bisa kita gugat Gugat. secara perdata? Oh banyak Pak, atau kita banyak yang masuk pidanakan penjara gitu juga loh. banyak. Atau kita pidanakan? Masuk penjara juga banyak Pak. Jangankan cuma digugat, masuk penjara lawyer juga banyak Pak. Bawa lari uang orang kemarin di Jakarta itu. Ya, bikin perjanjian perdamaian, putus, terima duit, nggak dibayar, hilang dia. Ya, masuk bui Pak. Kalau di situ, tapi kalau bicara tentang apa yang tadi Bapak jelaskan, itu bukan penipuan, itu wan prestasi. Dia penipuan itu lain soal, dia ngaku-ngaku advokat, padahal berita acara sumpahnya sudah dibukukan. Gitu ya. Ini advokat resmi Pak, ada kantornya Pak. Oh, Iya. berarti kan one press. Ya. Berarti minta 50% tadi balik plus bunga. Bunga itu berupa kerugian yang harus keuntungan yang harusnya diperoleh. Yang terakhir Pak, yang terakhir. Sabar ya. Bagaimana upaya kita sebagai penggugat apabila menang gugatan di atas kertas, namun pihak tergugat ini tidak mempunyai cakap secara materi, gitu Pak. Cakap secara materi. Maksudnya secara materi ini tidak mampu gitu loh Pak. Ya, banyak tapi punya potensi, tapi masih milik orang tuanya. Jadi apa nunggu warisan dari orang tuanya atau seperti apa? Banyak berdoa Pak. Jadi salah satu putusan itu tidak dapat dilaksanakan, non executable, adalah debitor tergugat tidak memiliki harta kekayaan. Kalau dia nggak punya harta kekayaan, Pak, putusannya non executable. Ya, jadi pada saat Bapak ngajukan eksekusi, Bapak nggak bisa menunjukkan harta bendanya. Terus apa nasibnya? Ya Bapak menang di atas kertas. Tapi ingat, piutangmu nggak hapus, Pak. Hak tadi, sebagaimana dengan amar putusan, tidak hapus. Periksa 1131 kan? Seluruh harta benda debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, bergerak tidak bergerak, menjadi jaminan atas pelaksanaan piutangnya, utang-utangnya. Jadi kalau misalnya hari ini Bapak lihat dia nggak ada duit, luntang-lantung sana sini, tapi Bapak bilang dalam tanda kutip punya potensi, wah ini lawyer ini futuristik ini lawyernya ini ya. Jadi ya kalau nanti kemudian hari Bapak tahu dia punya harta benda, tetap dapat kembali dilaksanakan permohonan eksekusi. Hak eksekusi itu tidak hapus sepanjang putusannya dilaksanakan. Kalau belum dilaksanakan, Bapak tetap bisa minta pelaksanaan putusan, Pak. Nah, cuma nanti repot, Pak, ketika nanti jatuh waris, gitu, ternyata ahli warisnya nggak hanya dia, ada ahli waris lain. Ngajukan lagi perlawanan, kehambat lagi ini nanti. Berarti Bapak hanya bisa punya hak eksekusi terhadap bagian dia. Istrinya nggak boleh Bapak ambil, meskipun masih muda. Sudah Pak, kalau pertanyaan itu saya masih... Ini tergugat ini masih muda gitu loh Pak. Tergugat ini masih muda, tapi dari skala ekonomi orang tuanya yang mampu. Gitu. Iya, karena dia sudah cakap, orang tua tidak bertanggung gugat terhadap kesalahan-kesalahan dari anaknya. Nggak boleh, kan banyak itu. Anakmu itu pecahin ke rumahnya orang, anakmu itu bawa lari orang punya, minta tanggung jawab orang tua. Nggak ada hubungan dengan orang tua. Kita nggak bicara hukum apa ya. Begitu anaknya dewasa, 18 tahun atau sudah pernah kawin, Pak, tidak di bawah pengampuan, maka anak ini cakap menurut hukum. Implikasinya pertanggungjawabannya pribadi. Kecuali dia belum cakap, Pak. Sehingga kalau ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan anak ini, orang tuanya nggak tanggung jawab. Orang tua mau tanggung jawab ya secara moral saja kalau mau, tapi dia nggak bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Itu kan punya rumah Pak, tapi punya orang tua. Punya rumah tapi sertifikatnya itu sertifikatnya itu masih atas sama orang tua. Tapi sudah mati orang tua.
Nah, saya nunggu matinya itu. Oh, kalau belum mati nggak boleh, Pak. Nggak bisa. Belum terbuka waris, sehingga nggak boleh. Hah, Pak. Hmm, hmm. Ya, masalah pencaksilat lah. Oh, aduh, saya nggak tahu itu, Pak. Itu. Berarti kalau tadi sedikit dengan singgung, untuk meredam perkara pidana bisa dilakukan, udah ngerti terusan. Ya tanya pidana, tanya orang teman-teman pidana. Jadi Ya, gini, untuk meredam perkara pidana dibuat seakan-akan RJ seperti yang jenengan sampaikan sendiri di dalam forum yang terhormat ini. oh bukan meredam pidana, Pak. RJ itu adalah perdamaian, Pak. Ya, perdamaian. Bukan meredam. Menggeser fokus ke dari pidana. Bukan, loh kalau orang mau RJ kan suka-suka orang, Pak. Betul. Bukan saya bilang kemudian meredam, Pak. Enggak, Pak. Karena kita tahu persis tujuan, jangan salah nanti salah ditafsirkan, loh, Pak. Lah makanya saya konfirmasi, Pak. Tujuan dari RJ itu to restore, Pak. Ya. To restore. Kalau para pihak itu sudah sepakat untuk menyelesaikan secara keluargaan, maka tidak ada lagi dasar untuk mengajukan pemidanaan itu. Karena memang tujuan pidana kan sudah bergeser. Ya. Saya tadi menyatakan, cuman seringkali kita tahu persis, pun sudah dilakukan perdamaian, perdamaian itu tidak dilaksanakan. Makanya saya rekomendasikan seharusnya perdamaian itu juga disertai dengan putusan perdamaian. Gitu. Oke. Cuman kan ini saat ini yang berpotensi jadi korban kami soalnya, makanya saya menanyakan ini kayak gitu. Bukan kami pelaku ya, ini berpotensi jadi korban. Jadi untuk mengalihkan fokus terhadap kasus pidana tadi, pihak lawan ini mengajukan restoratif justice seperti itu. Kekhawatiran kami adalah ini hanya untuk menggeser fokus, jadi RJ, lalu setelah RJ cabut laporan dan sebagainya. Tapi dalam RJ-nya tadi itu tempo, lalu setelah 2 kali tempo seperti yang jenengan sampaikan tadi, ternyata dia tidak mematuhi kesepakatannya tadi. Dan ini kan tidak bisa diajukan perkara pidana lagi, seperti itu kan. Ada yang berpendapat itu. Ya, nanti kan, tanya ahli pidana. Nah, ini kan jadi resiko bagi kami, andai kata hal tersebut terjadi. Berarti kan ini bisa dijadikan jalan keluar nih untuk lepas dari pidananya supaya bisa geser fokus ke perdata. Ini di posisi yang salah ya. Bisa geser fokus dari kasus pidananya untuk supaya RJ cabut laporan, si pelapor ini tidak bisa melapor lagi, supaya kasusnya geser ke perdata, tapi setelah di perdata karena nilai tagihannya besar jadi putusannya enggak ya kosong aja. Ya. Oke. Itu yang pertama. Terus tadi yang kedua yang terkait Pak Aziz tadi sampaikan, itu kan juga bisa orang bikin surat pernyataan tidak mampu nih untuk berbuat seakan-akan dia tidak mampu karena hartanya belum sah menjadi waris karena waris itu baru terbuka setelah yang bersangkutan meninggal. Jadi dia baru dikatakan berpotensi punya uang harta di kemudian hari. Tapi pada saat ini dia bisa mengeluarkan bisa meminta surat keterangan tidak mampu seperti itu. Lalu upaya apa yang bisa dilakukan terhadap case yang seperti ini? Makasih Pak. Pertama satu Pak ya, memang ini kan tujuan pemidanaan kan sudah bergeser kembali ke tujuan pemulihan, gitu Pak ya. Makanya didorong betul RJ. Cuman Pak, ini bukan kata saya, berbagai banyak tulisan RJ ini sering disalahgunakan. Penyidik menjadi semacam perantara lah, bagaimana mendorong dan seterusnya. Itu bukan kata saya Pak ya, kata-kata teman-teman. Itu banyak tulisan tentang itu, banyak tulisan di kampus kami di UNER juga itu ada rumah RJ-nya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kita banyak lah didorong ke sana. Sehingga Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketika sudah terjadi perdamaian, cabut perkara, terus ternyata
tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan isi perdamaian ini. Sehingga kesannya ini menjadi one prestasi. Ketika dia nggak bayar, kau jangan lapor lagi. Ya gugatan dia karena dia tidak mau bayar. Gitu. Beberapa kali saya melihat, tapi nanti Bapak tanyakan ke ahli pidana ya. Tapi kalau saya dari sisi perdata melihat bahwa karena ini sudah dibikin perjanjian perdamaian, resikonya satu, kalau ini tidak dilaksanakan, saudara nggak punya hak eksekutorial. Ujung-ujungnya saudara harus gugat lagi. Oleh karena itu, kalau memang serius mau bikin perdamaian, bikin dalam bentuk putusan perdamaian. Ayo kita bikin perdamaian, tapi kita nanti setelah ini daftarkan ke pengadilan. Supaya nanti apa? Ketika dia nggak bayar, langsung bisa diajukan permohonan eksekusi terhadap harta bendanya. Yang kedua, kalau ada harta bendanya, Pak. Kalau tidak ada harta bendanya, hanya di atas kertas, hanya menang di atas kertas. Eksekusi tidak bisa dilaksanakan karena tergugat tidak punya harta benda. Itu banyak tulisan kan, saya juga punya tulisan. Nggak bisa, ketua pengadilan akhirnya menyatakan non executable. Tetapi yang ketiga, kalau di kemudian hari bisa ditemukan harta benda lain, eksekusi masih bisa dilaksanakan. Tapi kembali ke aspek pidana tadi, menurut pendapat saya, Pak, karena belum hapus dengan perdamaian itu tidak menghapuskan pidana. Apalagi di dalam norma BW kita itu jelas demikian. Apalagi kalau ini delik umum, Pak. Apalagi kalau delik umum, Pak ya. Itu seharusnya tidak menghapuskan pidana. Ya cuman kita tahu dalam praktiknya penyidik ini sering berbeda-beda pandangan. Ada yang berpandangan bahwa karena ini sudah damai, tidak dilaksanakan, jadi wan prestasi. Tapi ada pula yang berpandangan karena ini belum dilaksanakan, tidak ada itikat baik, tidak menghapuskan pidana, pidananya masih tetap berjalan. Macam-macam. Nanti Bapak tanyakan kepada ahli pidana. Tapi kalau saya berpandangan, ya ini jadinya wan prestasi nanti, Pak. Yang pertama, gugatan. Saya berkali-kali lihat itu, Pak. Saya berkali-kali lihat itu, Pak. Orang kena tipu, ada penggelapan, bahkan di RJ duitnya nggak balik, janji mau balikin, nggak dibalikin, dilapor lagi, loh kita sudah RJ. Kalau saudara nggak suka, ya gugatan deh. Memang dari seperti itu, Pak. Karena kalau sudah bikin perdamaian, dianggap seolah-olah selesai segalanya. Harusnya. Setuju. Setuju. Apalagi ini bicara tentang delik umum. Kalau delik aduan kan mungkin bisa aja kita berdebat. Ini kan yang dirugikan pribadi dan seterusnya. Tapi kalau ini delik umum tidak digantungkan pada adanya laporan atau aduan, harusnya penyidik secara aktif bisa melakukan itu. Tapi nanti tanyakan ke ahli pidana, Pak. Saya takut nanti kejauhan mainnya, bahaya nanti. Nanti koordinasi adalah kunci, Pak. Ini saya kira itu, Pak. Oke, terakhir sebelum ditutup, waktunya sudah lewat sebelum disomasi sama mbaknya, ya. Teman-teman nanti Pak Zambroni saya pesan minta tolong teman-teman nanti baca secara khusus mengenai pembuktian ya. Mengenai pembuktian teman-teman nanti baca dengan baik alat bukti kita 1866164 HIR ya. Bagaimana itu bukti tulisan ada yang bukan akte, ada yang berupa akte ya. Akte ada yang berupa akta otentik, ada akta di bawah tangan. Selain itu ada pula akta di bawah tangan yang dilegalisasi. Ada pula akta di bawah tangan yang didaftarkan ya. Begitu pula juga berkaitan dengan saksi ya. Siapa yang dapat menjadi saksi? Apa larangan-larangan menjadi saksi? Ya, saksi hanya sekedar menjelaskan apa pengetahuannya ya. Saksi tidak boleh berpendapat atau berkesimpulan. Dalam praktik banyak kan saksi itu memberikan pendapat sendiri. Oh ini nakal lagi tergugatnya gini. Enggak boleh, dia hanya sekedar menjelaskan pengetahuannya saja ya. Teman-teman nanti perhatikan. Lalu kemudian
Ini nanti baca sendiri tata cara alat bukti persangkaan ya. Persangkaan ini dibedakan dua, ada persangkaan yang diberikan oleh undang-undang, ada persangkaan yang ditarik sendiri oleh hakim ya. Teman-teman nanti baca. Lalu kemudian pengakuan. Pengakuan adalah bukti yang sempurna. Ya, ini actori incumbit onus probatio. Jadi bila mana tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat wajib untuk membuktikan. Sehingga kalau tergugat mengakui, ya dianggap gugatan sudah terbukti. Tetapi nanti perhatikan beberapa putusan, ada pula pengakuan yang tidak dapat diterima karena memang pengakuan ini tanpa didasarkan pada bukti-bukti yang sah. Kan banyak itu. A dan B gugat A, gugat B, B ngakui gugatan seolah-olah supaya nanti ini menimbulkan hak bagi A. Tapi ternyata gugatan ini tanpa dasar alas hak yang sah sehingga pengakuan itu dianggap tidak bisa diterima ya. Kemudian sumpah. Sumpah ini dilakukan kalau memang sama sekali tidak ada alat bukti atau alat bukti yang ada tidak memenuhi standar penilaian suatu alat bukti. Misalnya cuma fotokopi, nggak ada saksi yang bisa menerangkan itu, maka bisa dilakukan sumpah. Baik sumpah pemutus maupun sumpah penambah. Lalu kemudian terakhir kita tahu dengan alat bukti pasal 5 ayat 1 ayat 2 dokumen elektronik dan transaksi elektronik itu juga menjadi alat bukti yang sah ya. Periksa pasal 5 plus juga nanti baca pasal 5 Undang-Undang 1 tahun 2016 ya. Undang-Undang 1 2016. Nah, teman-teman memang di dalam rancangan undang-undang acara perdata ke depan terakhir yang Agustus 24 belum masuk alat bukti elektronik. Ya. Tadinya awalnya teman-teman awalnya alat bukti kita dalam rancangan ke depan sifatnya terbuka, seperti model Belanda. Semua dapat dilakukan dengan pembuktian dapat dilakukan dengan semua alat bukti kecuali undang-undang menentukan lain. Jadi alat buktinya terbuka. Tapi kemudian draft terakhir balik lagi membatasi alat bukti. Alat buktinya tertutup. Alat bukti adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di luar itu bukan alat bukti. Ya. Tetapi ada tambahan, ada PS, keterangan ahli menjadi alat bukti, atau alat bukti lain yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, jadi kita tahu Undang-Undang 11 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 2024, jelas pasal 5 ayat 1 ayat 2 dokumen elektronik juga menjadi alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan di dalam undang-undang itu. Periksa Undang-Undang 1 2024. Sehingga kalau tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ITE, alat bukti demikian itu berkedudukan sebagai alat bukti bebas. Dia harus ditunjang dengan alat bukti lain. Saya kira itu teman-teman nanti dibaca lebih lanjut. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas atau mau diskusi yang lain-lain, saya dengan senang hati bisa di WA atau kontak-kontak telepon-telepon. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan semua bisa lulus UPA dengan baik sehingga bisa mencapai profesi yang diidam-idamkan. Ya, tidak harus jadi advokat atau mungkin ada profesi yang lain. Siapa tahu nanti di sini ada keterima jaksa atau hakim kan lebih ya, siapa tahu, atau mungkin jadi lawyer dan lawyer jadi lawyer yang sukses ya. Ya enggak Pak. Ya. Makanya mulai sekarang siapin aspri Pak supaya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir secara online ataupun secara offline di sini. Mohon maaf bila salah kata. Sekali lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Bapak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bapak pembicara kita. Selanjutnya kita akan beristirahat selama jam dan sesi berikutnya akan dimulai 13.30 dan sebelum itu sebelum kita keluar dari ruangan ini kita akan foto bersama. Saya undang seluruh peserta PKPA untuk dapat maju ke depan. Iya, foto ke depan kita akan foto bersama.
Berdiri. Biasanya Berdiri. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bebas. Kalau tangan semangat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Apa? Boleh nanya?